Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Bu Stevi dalam pelajaran agama Katolik untuk kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang dua materi yang dijadikan satu, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Masih ingat kan bahwa laki-laki dan perempuan, manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu berbeda. Mereka berbeda secara fisik dan juga secara psikis. Sebelum lebih lanjut, kita akan membaca terlebih dahulu tentang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan bab 20 sampai 23. Silakan anak-anak yang memiliki Alkitab dibuka Alkitabnya, dan yang tidak punya kita membaca dari teks berikut. Silakan videonya di pause terlebih dahulu. Setelahnya, Bu Stevi akan tunjukkan tentang kisah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam bentuk film. Are you ready? Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, dari Alkitab kita semuanya diingatkan kembali bahwa Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki ataupun yang perempuan, tidak sembarangan, tapi diciptakan sebagai gambar atau citranya. Sekali lagi, sebagai gambar atau citranya. Apa itu gambar dan citra? Artinya bahwa manusia mewarisi sifat-sifat Allah. Sifat yang bagaimana yang diwarisi? Manusia mewarisi kebaikan Allah, kelemah lembutan Allah, kemurahan hati Allah, mengasihi, mengampuni,
dan masih banyak sikap baik yang lainnya. Anak-anak semuanya, ingatkah kalian dulu sewaktu kelas 4 kita pernah belajar tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, baik secara psikis maupun secara fisik. Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Secara fisik artinya berbeda secara indrawi yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Sedangkan secara psikis, laki-laki dan perempuan berbeda dari segi kejiwaannya. Contoh perbedaan secara fisik misalnya, perbedaan suara, yaitu laki-laki suaranya lebih besar, sedangkan perempuan suaranya lebih lembut. Perbedaan bentuk badan, laki-laki dengan otot yang besar dan perempuan dengan bentuk tulang atau otot-otot yang lebih lembut. Rambutnya, umumnya perempuan berambut panjang dan laki-laki berambut pendek, dan perbedaan jelas nampak pada perbedaan kelamin serta cara berpakaian, yang pada mana umumnya perempuan memakai rok dan juga celana, sedangkan laki-laki hanya memakai celana. Sedangkan secara psikis, mereka berbeda dari segi emosi, bahwa laki-laki cenderung tegas, sedangkan perempuan cenderung lemah lembut. Perbedaan lain dari segi psikis adalah perbedaan tugas atau peran. Perempuan bertugas untuk merawat anak dan juga berperan dalam melahirkan, sedangkan laki-laki berperan dalam mencari nafkah. Ada satu lagi perbedaan yang Bu Stefi tambahkan di sini, yaitu perbedaan kodrati. Perbedaan kodrati itu apa? Perbedaan kodrati adalah perbedaan mendasar yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi, perbedaan kodrati adalah perbedaan yang mendasar yang dikehendaki atau diberikan oleh Tuhan. Contohnya, perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan, dan menyusui anak-anak. Tetapi laki-laki tidak. Inilah perbedaan kodrati yang tidak bisa dirubah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan meskipun berbeda secara fisik dan juga psikisnya, keduanya di hadapan Allah sama atau sederajat, memiliki kedudukan yang sama. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan harus saling melengkapi dan menyempurnakan, saling membantu kekurangan masing-masing dan juga kelebihannya. Laki-laki dan perempuan dikatakan di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini berarti bahwa keduanya saling menolong. Laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan,
maka hendaknya mereka harus bersikap kreatif, mengembangkan dirinya, bekerja keras, tidak malas-malasan, dan juga bertanggung jawab terhadap satu sama lain dan juga terhadap dunia ini. Laki-laki dan perempuan dipanggil sebagai teman kerja Allah. Teman untuk apa? Teman untuk menguasai bumi dalam hal secara positif, bukan semaunya sendiri. Teman untuk menjaga bumi, dan teman kerja di dalam melestarikan atau membuat keturunan supaya manusia itu bisa berkembang biak seperti firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Karena itu, jika laki-laki merendahkan perempuan ataupun perempuan merendahkan laki-laki, dilarang. Karena merendahkan teman yang lain berarti sama dengan melawan Allah. Perumpamaan tentang 3 pelayan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Sebab kerajaan surga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka. Kepadanya seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi, orang yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di tanah, dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Dan orang yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Kemudian, orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu, aku takut, dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu." Namun, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, "Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu, seharusnya kamu menyimpan uangku di bank, dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya. Ambillah 1 talenta itu darinya, dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab, setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi." Anak-anak, ternyata selain laki-laki
laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong, ternyata keduanya diciptakan secara istimewa dibanding ciptaan Tuhan yang lain, dibanding hewan dan tumbuhan. Mengapa? Karena manusia memiliki akal budi, bisa berpikir, memiliki kehendak bebas, dan juga memiliki hati nurani untuk bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Hal ini dibuktikan dari kisah Matius tadi, bahwa laki-laki dan perempuan diberikan talenta masing-masing. Apa itu talenta? Bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka, talenta harus dikembangkan supaya menjadi berkat bagi diri sendiri, keluarga, dan sesama. Jangan seperti hamba yang menerima satu talenta. Dia takut dan tidak mengembangkan talentanya. Akhirnya kalian tahu apa yang terjadi? Hamba itu dihukum. Baiklah, kita seperti hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Apapun bakat yang diberikan kepada kita, kita harus bersemangat untuk mengembangkannya. Contoh talenta dibagi menjadi 2, yaitu talenta atau perkembangan secara jasmani dan perkembangan secara rohani. Contoh perkembangan secara jasmani adalah yang melibatkan tenaga, gerak badan. Misalnya, olahraga, menari, bernyanyi. Sedangkan perkembangan secara rohani misalnya, berdoa, mencintai sesama, dan bermeditasi. Seseorang kadang tidak menyadari talentanya, kadang juga menyadari bahwa dia memiliki banyak talenta. Ada juga dari kalian punya sedikit talenta. Coba renungkan terlebih dahulu. Talentaku apa ya? Banyak atau sedikit? Bu Stevi punya tips untuk kalian yang memiliki banyak talenta. Bersyukur bahwa kalian memiliki talenta atau bakat, kemudian berusaha untuk mengembangkannya. Caranya dengan les, kursus, berlatih terus-menerus, belajar dengan giat, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan pantang menyerah. Untuk yang punya sedikit talenta atau mungkin merasa tidak memiliki talenta, apa yang harus dilakukan? Berusaha untuk menemukan. Jadi untuk kalian semua yang merasa aku tidak memiliki talenta, jangan lupa kalian harus menemukan apa yang paling aku suka. Kemudian bersyukur kepada Tuhan dan berusaha keras supaya talenta yang sedikit itu bisa benar-benar kalian kuasai dan kalian kembangkan. Kenapa? Supaya semuanya menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan diri sendiri.
Terima kasih hari ini sudah belajar bersama dengan Bu Stevi. Semoga kita semua tetap sehat dan juga rajin-rajinlah berdoa supaya kita bisa belajar kembali di sekolah, tetap bersemangat. Bye-bye.